Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Nah, oke Sobat Kicau Mania, kali ini juga ada pembahasan yang penting ya Sobat Kicau Mania, dimana para peternak murai batu kadang-kadang ini untuk yang pemula ya, banyak yang belum tahu fungsi dari kroto. Nah, oke Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan bahas ya, apa fungsi kroto jika kita pakai teratur ya dalam peternakan burung murai batu kita. Kemudian apa efek sampingnya jika berlebihan. Nah, ini pembahasan yang menarik, silakan ditonton sampai habis Sobat Kicau Mania. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oke Sobat Kicau Mania, pertama ya untuk masa penjodohan ya. Ini sebenarnya kroto ini wajib Sobat Kicau Mania untuk menaikkan birahi ya. Birahi pasangan muda, pasangan baru itu perlu digedor sama kroto. Tetapi tentu saja dengan pola makan yang tepat, seimbang ya, seperti yang sering saya sampaikan. Dan vitamin-vitamin penunjang. Nah, kroto ini berfungsi untuk menaikkan birahi Sobat Kicau Mania, agar dia cepat birahi, kemudian cepat angkut sarang, kemudian cepat bertelur. Nah, itu fungsi kroto ya kalau untuk pasangan muda yang sudah jodoh. Ini Sobat Kicau Mania, juga yang baru penjodohan juga bisa dipakai. Nah, Sobat Kicau Mania, selanjutnya untuk proses bertelur, ini burung betina ini kan butuh pembentukan cangkang. Dia kan butuh pembentukan cangkang telurnya agar teksturnya bagus. Pernah nggak Sobat Kicau Mania melihat ada beberapa postingan di grup itu telurnya itu kuning, kulitnya kuning, cangkang telurnya nggak jadi. Nah, itu kurang kalsium Sobat Kicau Mania. Di dalam kroto ini mengandung kalsium, maka dari itu banyak peternak burung murai batu menggunakan kroto ini untuk pembentukan cangkang telur di masa murai batu betina ingin bertelur Sobat Kicau Mania. Seperti apa contohnya? Seperti ini contohnya Sobat Kicau Mania. Pada saat burung murai batu ini angkut sarang ya, itu para peternak burung murai batu cepat-cepat memberikan kroto dan jangkrik Sobat Kicau Mania. Tidak ada tambahan lain ini. Kalau saya pribadi juga seperti itu. Itu kalau krotonya ada ya di tempat kalian. Nah, kadang-kadang tidak ada kroto ya, jangkrik juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kroto ini berfungsi juga untuk pembentukan cangkang telur Sobat Kicau Mania. Ditambah vitamin-vitamin lain yang bisa kita racik. Vitamin seperti apa itu Sobat Kicau Mania? Nah, itu ada vitamin tulang sotong ya kan. Itu vitamin dan kalsium itu bisa kita haluskan, kita blender. Kemudian cangkang telur, telur ayam kampung, telur bebek, telur burung puyuh. Nah, itu semuanya bisa kita blender, kita jadikan aplikasi vitamin kalsium ya. Bisa dicampur di kroto. Nah, lanjut Sobat Kicau Mania, ini fungsi kroto yang selanjutnya adalah untuk di peternakan burung murai batu ini adalah kita memakainya pada saat ada anakan murai batu yang menetas. Nah, kenapa langsung meloncat seperti itu Sobat Kicau Mania ya? Tahapannya, kenapa tidak dipakai pada saat masa mengeram? Masa mengeram kalau kita pakai kroto, tentu saja birahinya naik Sobat Kicau Mania, dan banyak kejadian yang sangat fatal ya. Jadi banyak kejadian yang tidak kita ketahui. Untuk yang pemula ini Sobat Kicau Mania, banyak beberapa teman-teman kita yang pemula itu pada saat mengeram dia tidak sengaja memberikan kroto, akhirnya indukannya membuang telur. Nah, itu Sobat Kicau Mania, karena dia birahinya naik lagi Sobat Kicau Mania, jadi harus berhati-hati. Nah, kroto ini kita pakai pada saat dia menetas, kita pakai lagi. Telur tadi menetas, indukannya mau melolo anaknya di usia 0 sampai 4 hari minimal ya. Kalau untuk selanjutnya sampai usia 7 hari sampai 10 hari juga nggak apa-apa Sobat Kicau Mania. Tetapi saya, karena di tempat saya ini kroto susah dicari, saya hanya pakai sedikit saja. Dan saya hanya pakai tidak terlalu lama, hanya di usia 0 sampai usia 4 hari. Usia ke-5 hari dan seterusnya saya lebih banyak pakai jangkrik. Kemudian kalau ada kroto lagi ya berikan saja krotonya sedikit-sedikit saja Sobat Kicau Mania ya, untuk anakan tersebut. Kemudian fungsi kroto ini Sobat Kicau Mania ya, untuk anakan murai batu trotol ya. Kita ambil kesimpulan ini murai batu trotol di peternakan, artinya masih proses lolo induk, dia sudah belajar makan sendiri, seperti di konten-konten saya sendiri Sobat Kicau Mania. Nah, ini fungsi untuk anakan trotol adalah untuk pembentukan ekor Sobat Kicau Mania. Ekornya cepat tumbuh
Nah, ini banyak yang tidak tahu Sobat Kicau Mania. Di usia berapa kita bisa memberikan kepada trotolan? Misalnya Sobat Kicau Mania sudah panen ya, usia 30 hari. Nah, usia 30 hari sampai usia 35 hari itu nggak apa-apa Sobat Kicau Mania, kalian memberikan kroto. Nah, kalau saya pribadi di kandang ternak itu belum saya panen usia 30 hari. Saya panen di usia 35. Kemudian usia 38 dan usia 42 hari baru saya panen. Artinya sampai adiknya itu menetas lagi di glodok seperti di konten-konten saya. Nah, sejak kapan saya memulai memberikan kroto kepada trotolan yang di dalam kandang? Yaitu di usia 22 hari, ketika anakan murai batu ini mulai belajar makan sendiri, minum sendiri, kemudian bilas mandi sendiri. Nah, itu saya berikan kroto. Artinya dia sudah bisa makan sendiri Sobat Kicau Mania, karena posisinya itu untuk memanjangkan ekor, kemudian untuk membuat bulunya lebih mengkilat, lebih bagus ya, kemudian subur. Nah, itu fungsi kroto Sobat Kicau Mania. Nah, kalau untuk di peternakan kita sendiri, ini kita ambil ruang lingkupnya peternakan ya Sobat Kicau Mania. Memang kroto ini susah dicari ya, khususnya untuk kita yang ternak burung murai batu ini. Kroto ini kan sistemnya ini tidak bisa dipendam atau disimpan lama Sobat Kicau Mania. Jadi kita memang pada saat burung kita menetas ya, anakannya murai batu itu menetas, kita harus ada kroto, mau tak mau itu. Kadang-kadang saya tidak dapat kroto, saya ganti pakai jangkrik halus. Tetapi sebenarnya dia itu butuh kroto Sobat Kicau Mania. Andai kata ada di tempat yang cukup jauh, tetap saya kejar Sobat Kicau Mania. Yang penting hari itu juga ada kroto. Artinya saya benar-benar butuh kroto kalau di usia 0 sampai 4 hari. Saya pernah kejadian ya, anakan murai batu ini menetas ya usia 0 hari. Kemudian perjalanan saya itu untuk mencari kroto itu kurang lebih 1 jam ya dari tempat saya ini, rumah saya. Tetap saya kejar Sobat Kicau Mania. Artinya selama 1 jam itu anakan murai batu yang menetas itu tidak makan Sobat Kicau Mania, tetapi kandungan protein, vitamin ya, dia masih ada sejak dari dalam telur. Artinya dia itu masih posisinya belum terlalu lapar Sobat Kicau Mania. Lagi pula saya tinggalkan di sana menunya jangkrik halus. Kemudian saya berangkat. Ya, tidak terasa perjalanan itu 1 jam, pulangnya juga 1 jam, baru saya dapat kroto Sobat Kicau Mania. Saya lihat anakan murai batu saya baik-baik saja Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, selanjutnya kita akan bahas efek samping ya. Artinya efek samping ini jika pemberian kroto ini berlebihan ada efeknya ya, efek buruknya ini Sobat Kicau Mania. Mari kita akan bahas di sini juga Sobat Kicau Mania. Oke, langsung saja Sobat Kicau Mania. Yang pertama ini ya, pada saat masa penjodohan, kalau kalian memberikan kroto ini lebih banyak porsinya, misalnya seharusnya ini ya 1 cepuk sudah cukup, kalian berikan 1 mangkok besar, itu krotonya kebanyakan. Akibatnya dia akan naik birahi ya. Nanti birahinya itu tidak terkendali Sobat Kicau Mania ya. Jadi kalau birahi tidak terkendali seperti apa? Ya itu bukan lagi birahi mau kawin. Kalau si jantannya makannya banyak kroto ini ya, dia bisa saja membantai burung pasangannya betina yang kita jodohkan tadi. Itu efek sampingnya Sobat Kicau Mania. Makanya kalau untuk di ternak murai batu ini, semua F ya, ekstra puding itu harus diseimbangkan Sobat Kicau Mania. Ketika birahinya sudah naik, di stop. Krotonya di stop Sobat Kicau Mania, dimasukkan lagi jangkrik gitu, kemudian aplikasi vitamin lain. Jangan kalau birahinya sudah naik kalian gedor lagi krotonya, itu bisa merusak ya, merusak birahi baik si jantan maupun betina. Nah, seperti apa kalau rusak birahi? Ya si jantannya mengejar betina, membantai, dan kemudian kalau efeknya ke betina, betinanya akan membantai si jantan Sobat Kicau Mania, atau mereka saling bertempur di kandang. Nah, itu efeknya pada saat penjodohan, jangan sampai berlebihan Sobat Kicau Mania. Nah, kita lanjut pemakaian kroto jika berlebihan ya, efek sampingnya pada saat murai batu betina ingin bertelur. Nah, ini juga ada Sobat Kicau Mania, pengalaman yang sudah-sudah. Jadi saya pernah dulu Sobat Kicau Mania ya, pertama ternak burung murai batu, krotonya lebih banyak daripada jangkrik. Waktu itu kroto saya dapatkan harganya murah, saya belinya banyak ya kan. Itu saya letak kroto itu kurang lebih ya, kalau di takaran itu sekitar 1 piring Sobat Kicau Mania ya. Kemudian jangkrik itu ya 1 piring juga. Nah, saya masukkan ke dalam wadahnya, embernya.
Nah, karena burung ini sudah lama nggak makan kroto, ini kan burung yang saya beli ini kan burung pasangan muda ya. Saya beli dari teman saya. Nah, ketika melihat kroto itu rakus sekali dia makan sobat kicau mania. Lebih banyak makan kroto ketimbang jangkrik. Akibatnya apa sobat kicau mania? Ya, efeknya ada. Dia memang angkut sarang ya. Sarangnya sudah jadi sobat kicau mania. Mungkin kalian juga mengalami sarangnya sudah jadi bentuknya, tapi saya lihat di sana tidak ada telurnya. Ketika saya cek, telurnya ada di lantai dan sudah dipecah-pecah sobat kicau mania. Keesokan harinya saya cek lagi, telurnya ada satu di sarangnya itu ya. Dia sudah mau bertelur di sarang. Ketika besoknya saya cek lagi, telurnya sudah hilang sobat kicau mania. Dan burung ini sekitar berapa minggu tidak mau bertelur lagi. Nah, jadi saya bingung di sana sobat kicau mania, kenapa bisa seperti ini. Nah, keesokan harinya saya perbaiki, krotonya saya kurangi, kemudian saya imbangi sama jangkrik. Alhamdulillah hasilnya lancar sobat kicau mania ya. Telurnya bisa 1, 2, dan 3 waktu itu sobat kicau mania. Walaupun ketika menetas itu ada yang zong, tapi tetap disyukuri sobat kicau mania. Nah, itu efeknya kalau berlebihan pada saat betina mau bertelur. Nah, apa efek selanjutnya pada saat mengeram? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini mengeram tidak boleh sobat kicau mania diberikan kroto. Kalau kita memberikan kroto pada saat mengeram, dia tidak akan jadi mengeram. Dia akan loncat, kemudian bisa langsung membuang telurnya, dan dia tidak peduli lagi. Artinya dia mau cepat-cepat kawin lagi. Keesokan harinya dia susun lagi telur. Nah, dia mau bertelur lagi dan telurnya bisa saja dibuang lagi sobat kicau mania. Ini error namanya sobat kicau mania. Nah, itu efek kroto. Kemudian efek kroto yang selanjutnya, apabila kita memberikan terlalu banyak pada saat anakan murai batu menetas ya. Ini bukan sebenarnya anaknya yang efeknya sobat kicau mania, induknya nanti sobat kicau mania. Saya pernah mengalami ya. Pada saat saya memberikan kroto ya, di sana saya lihat anakan murai batu saya menetas ada sekitar 4 ekor ya menetas ya, telur 4 menetas semua. Ini ada kejadian yang janggal dan ini menjadi pengalaman buat saya sobat kicau mania, pengalaman pahit ya. Waktu itu saya berikan kroto jor-joran, karena kroto waktu itu harganya murah, saya juga gampang mencarinya kan, jangkrik juga saya ada semuanya. Kroto pada saat itu saya letakkan di wadahnya itu sekitar 2 on sobat kicau mania. Jadi indukan ini melolo anaknya tentu saja sambil makan ya kan, baik jantan maupun betina. Itu dia birahi lagi sobat kicau mania, cepat naik birahinya, indukannya. Kemudian anak yang di dalam ini tadi, entah kita nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba 2 ekor dibuang besoknya. Kemudian besoknya ada yang mati lagi, dibuang lagi. Akhirnya terpaksa saya panen 2 ekor sisanya. Nah, ini efeknya sobat kicau sangat besar sekali kroto ini. Artinya memang ternak murai batu ini sulit dan kita memang harus memperhatikan pola makan ekstra pudingnya. Nah, dari beberapa ulasan yang kita bahas ini sobat kicau mania, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya, apa fungsi kroto, bagaimana cara pemakaiannya, takarannya. Kemudian kita bisa memakainya untuk keperluan seperti apa ya kan, diternakan burung murai batu kita, semuanya ada, dan efek sampingnya seperti apa semuanya ada sobat kicau mania. Seperti yang kita sampaikan ini real adanya berdasarkan kisah nyata yang kita alami, dan semuanya juga mengalami sobat kicau mania. Artinya bukan kita saja mengalami, teman-teman kita yang lain peternak burung murai batu juga mengalami. Artinya sobat kicau mania harus berhati-hati dalam penggunaan kroto. Kroto ini saya sebenarnya seperti yang saya sampaikan sobat kicau mania, saya pun jarang pakai kroto ini sobat kicau mania. Saya hanya pakai di saat masa penjodohan atau masa ingin kawin, kemudian masa dia angkut sarang dan bertelur, itu pun sedikit sobat kicau mania ya. Kemudian pada saat anakan burung murai batu menetas, itu pun sampai usia 4 hari sobat kicau mania. Artinya saya sangat jarang menggunakan kroto sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi banyak manfaatnya untuk kalian semua ya. Buat yang pemula, mudah-mudahan kalian mudah memahami ya, dari video ini kalian bisa belajar. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe,
dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.